Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih kepada warga yang sudah hadir dan teman-teman wartawan yang hari ini juga sudah berkenan hadir atas undangan liputan kami. Jadi pada hari ini agenda konferensi pers pada hari ini adalah kami menerima pengaduan dari teman-teman masyarakat yang tergabung dalam masyarakat pelindung dan pelestari hulu sungai, sumber mata air di hulu sungai Boyong. Nah, pertama mungkin kami akan nanti akan perkenankan terlebih dahulu bagi warga untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan di sana. Nanti kemudian kami akan memberikan kesempatan kepada Mas Yofi selaku Direktur LBH Yogyakarta, dan mungkin nanti kita akan tutup dalam penerimaan pengaduan. Nah, teman-teman wartawan, saya mohon maaf dari kami karena kami hari ini masih belum menyiapkan rilis, karena memang hari ini baru pertama kami menerima pengaduan ini dari masyarakat yang merasa terancam karena ada rencana pertambangan di hulu sungai Boyong di daerah lereng Merapi. Nah, nanti akan lebih lengkap akan disampaikan langsung oleh warga. Nanti ada Pak Wasi, ada Pak Winarman, dan ada Mas Wawan. Nah, mungkin pertama akan saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Pak Wasi untuk menyampaikan mungkin kronologinya seperti apa, kemudian nanti akan saya lanjutkan ke Pak Winarman, kemudian Mas Wawan dan Mas Yofi. Begitu. Monggo pertama dari Pak Wasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami Wasi dari Paguyuban Pelestari Sumber Mata Air di Hulu Sungai Boyong. Kebetulan kami sebagai ketua dari Paguyuban tersebut. Kami menyampaikan kronologis rencana pertambangan, yaitu di awal bulan Juli, yaitu dari pengurus tambang manual atau yang berada di Torgo yang mengcover sekitar 80 keluarga, itu didatangi perwakilan dari PT SKM yang beliau berinisiatif untuk ikut menambang dengan alat berat di kawasan tersebut. Jenis pertambangan yang diharapkan nanti diambil atau ditambang itu jenis golongan C, batu dan pasir, karena memang batu dan pasir di lereng Merapi adalah pasir yang terbaik. Kronologisnya sampai di tanggal 5 kita mengumpulkan masyarakat, perwakilan dari 5 padukuhan, 6 padukuhan, tapi 1 padukuhan belum bisa hadir. Semuanya sepakat, orang masyarakat yang pemanfaat air di hulu sungai Boyong, untuk berharap tidak dilakukan penambangan dengan alat berat di hulu sungai Boyong. Terima kasih. Kronologisnya. Ya, selanjutnya Mas Wawan untuk menyampaikan beberapa poin tambahan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan, nama saya Wawan. Kami dari Ngandong Diri. Terima kasih bahwa pada kesempatan siang hari ini kami dapat ke LBH Yogyakarta untuk sedikit menyampaikan kesah kami berkaitan dengan problema masalah yang kami hadapi. Tadi sudah disampaikan bahwa berkaitan dengan rencana penambangan Bapak sekalian, bahwa kami dari warga Ngandong Diri akan menyampaikan pengalaman kami berkaitan dengan adanya penambangan Bapak Ibu sekalian, bahwa kami warga Dusun Ngandong
semula mengambil sumber mata air di Sungai Prasak yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Namun di perbatasan Sungai Prasak tersebut, yaitu di Sungai Bogor, dilakukan penambangan besar-besaran dengan alat berat yang mengakibatkan sumber mata air Krasak yang kami ambil itu mati. Sehingga kami selaku warga masyarakat yang semula memanfaatkan sumber air di Sungai Krasak tersebut merasakan penderitaan yang luar biasa dengan hilangnya sumber air tersebut. Untuk itu kami selaku warga masyarakat kemudian memohon kepada warga di Dusun Turgo, karena di sana masih ada sumber air yang masih mengalir, untuk kami minta untuk penghidupan kami warga masyarakat Ngandong. Untuk itu ketika kami mendengar bahwa di hulu Sungai Boyong yang mana di atasnya kami juga sekarang ini memanfaatkan sumber mata airnya mau ditambang, kami memohon dengan sangat itu dibatalkan. Kami sangat menentang keras untuk penambangan tersebut karena kami sebagai warga Ngandong merasakan langsung dampak dari adanya penambangan tersebut. Kami selaku masyarakat di lereng Gunung Merapi yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Merapi selama ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga, melestarikan, melindungi kawasan di TNBN supaya tetap lestari, karena kami menyadari bahwa kami memanfaatkan langsung dari hasil pelestarian tersebut, yaitu sumber air yang melimpah. Untuk itu kami mohon dengan sangat, marilah kita bersama-sama untuk saling memberi pengertian bahwa kami selaku warga masyarakat hanya menginginkan sumber air yang lancar untuk kehidupan kami sehari-hari, karena memang air yang kami gunakan hanya untuk mencukupi kehidupan kami sehari-hari, ternak kami dan sebagian untuk pertanian, tidak lain tidak digunakan untuk komersial. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan sebagai pengalaman kami yang terdampak langsung adanya penambangan dengan alat berat yang tidak terkendali. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wawan. Selanjutnya kepada Pak Sinarman, monggo waktu dan tempat. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Langsung saja menambahkan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Pak Wawan. Jadi dampak dari adanya penambangan ini yang kita khawatirkan bisa ada beberapa mata air yang dimanfaatkan oleh warga. Ini merasa ada kekhawatiran kalau nanti mata air ini jadi rusak. Jadi ada beberapa mata air yang di sana, mata air dari Candi, kemudian Peletah dan Kemagelang ini, dan juga ada beberapa mata air kecil yang dimanfaatkan oleh warga. Yang warga yang memanfaatkan ini mungkin bisa ribuan jiwa. Jadi, ada dari sebagian dari kecamatan Turi, ini dari desa Ngrikerto, kemudian di kecamatan Pakem ada dari desa Purwobinangun, kemudian desa Rego Binangun. Ini ribuan jiwa yang menggantungkan hidupnya dari mata air. Nah, selain dari untuk penghidupan sehari-hari penduduk, ini juga pertanian dan juga peternakan, karena di Rego Binangun ini banyak sekali ternak sapi perah, kemudian kambing perah juga banyak. Ini kami sangat menggantungkan adanya mata air yang ada di wilayah ataupun di Sungai Boyong, sehingga kami bersama teman-teman berusaha untuk bagaimana supaya mata air ini tetap lestari dan jangan sampai ada dari pihak manapun yang merusak mata air. Demikian. Baik, terima kasih Pak Winarman. Nanti kita akan ditambahkan lagi oleh Pak Wasi selaku ketua. Jadi sekitar 1.400 kakak gitu, yang melakukan pemanfaatan air di daerah Sungai Boyong, dan itu terancam akan korporasi ya. Nah, nanti bisa dijelaskan juga Pak Wasi mungkin dasarnya korporasi itu apa, dan mungkin korporasi yang dimaksud itu siapa, nggak apa-apa, nanti disampaikan saja.
Monggo kepada Pak Wasit. Terima kasih untuk sudah melengkapi apa yang disampaikan Mas Wawan dan Mas Winarwan. Dari Tata Kota Kabupaten Sleman menyampaikan bahwa Kecamatan Pakem dan Kecamatan Duri merupakan kawasan yang paling atas di lereng Merapi sebagai daerah resapan atau tangkapan air yang nantinya memberikan dampak pada masyarakat yang ada di bawah akan kebutuhan air bersih. Diharapkan dengan keputusan atau tata kota yang sudah menyampaikan bahwa di Kecamatan Pakem dan Kecamatan Turi sebagai daerah tangkapan air, diharapkan jangan sampai ada penambangan, apalagi dengan penambangan alat berat, karena akan terjadi eksploitasi yang tidak terkendali dan justru akan merusak alam. Tujuan dari kami semua bergabung dalam paguyuban pelestari sumber air di hulu Sungai Boyong bukan semata hanya untuk mengkoordinir bahwa air itu akan kami gunakan, tidak. Tapi kami sebagai pelestari, pemelihara air, alam yang ada di atasnya, supaya kebutuhan air baik masyarakat kami secara langsung yang di situ ada sumber air, maupun nanti untuk menjaga stabilitas alam jangan sampai terjadi banjir. Jadi kebutuhan air di kawasan bawah mudah-mudahan bisa stabil. Sedangkan kalau nanti terjadi penambangan secara penambangan dengan alat berat, saya yakin masyarakat bukan terlibat atau mendapat dampak sebagai pelaku, mendapat hasil, tetapi justru akan mendapatkan dampak negatif, yaitu lahan rusak, karena sisi timur dari tebing itu masuk di kawasan Hargopinangun, daerah Gardu Pandang sudah retak di beberapa tempat. Di area barat hanya beberapa meter aliran sungai, sisanya adalah hak milik warga. Jadi kepentingan warga, hak milik warga juga akan terganggu. Kami dari Paguyuban itu tergabung dari 6 padukuhan. Dari Padukuhan Ngandong terdiri dari Ngandong dan Dusun Tritis Kulon, sedangkan di Desa Purwobinangun itu Dusun Turbo dan Dusun Ngepri, dan di bawahnya lagi itu Dusun Kemiri yang juga mengambil di aliran Sungai Boyong. Sementara di Desa Hargopinangun itu Kaliurang Barat, Kaliurang Timur, dan Boyong, yang semuanya berjumlah 1.400 kepala keluarga, bukan jiwa tetapi kepala keluarga. Mungkin bisa sekitar 3.000 sampai 4.000 jiwa. Terima kasih. Nanti mungkin kalau Pak Wawan, Pak Winarwan mau menambahkan nggak apa-apa, mungkin kita break sebentar saja untuk menyelesaikan azan.
Baik, teman-teman media, mungkin akan kita lanjutkan lagi. Ini ada tambahan dari Pak Wasid dan Pak Mas Wawan. Tentu saja yang pernah pengalaman kering. Monggo Pak Wawan menyampaikan terlebih dahulu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kembali kepada kami. Sedikit kami menambahkan berkaitan dengan pengalaman kami yang sudah kami sampaikan tadi, berkaitan dengan dampak yang kami rasakan akibat penambangan dengan menggunakan alat berat di Sungai Mugel yang mengakibatkan mata air di Sungai Krasa yang selama bertahun-tahun kami ambil untuk kebutuhan sehari-hari menjadi mati dan hilang. Kami sempat merasakan bahwa harus 6 bulan lebih kami harus mendapatkan suplai air bersih dari tangki-tangki yang mana itu diberikan dari relawan maupun dari pemerintah desa untuk mencukupi kebutuhan air kami untuk kebutuhan sehari-hari. Dari 6 bulan kami hanya mendapatkan suplai air. Sebelumnya kami menggunakan air secara melimpah dari mata air Krasa, kami harus berhemat dengan pemberian air dengan tangki. Itu kami rasakan sangat berat. Untuk itu kami mohon nanti adanya rencana penambangan di Sungai Boyong yang akan dilaksanakan oleh PT Sukses Ketiban Mulyo. Ini benar-benar kami harap kita bersama-sama untuk menghentikan, mencegah agar tidak terjadi. Karena dampak dari penambangan dengan alat berat kami selaku warga masyarakat sudah merasakan dampak nyata dari hilangnya sumber mata air tersebut. Kami sampaikan juga bahwa kami warga masyarakat untuk mengambil sumber air di mata air tersebut tidak mudah perjuangan kami melewati medan yang sangat, sehingga kami harus beralih untuk mencari sumber mata air lagi, dan kami berharap tidak ada ancaman lagi untuk sumber mata air baru yang selama ini baru kami nikmati kurang lebih 6 bulan. Sehingga kami saat ini khawatir jika penambangan itu tetap dilaksanakan, kami meyakini bahwa akan mengancam sumber mata air yang sekarang ini sudah kami ambil. Itu mari kita bersama-sama bersatu untuk melawan adanya penambangan dengan alat berat yang tentunya sangat merugikan bagi masyarakat, lebih-lebih berkaitan dengan ketersediaan sumber mata air. Terima kasih. Ada tambahan Pak Wasid? Ya, himbauan kami pada PT Sukses Ketiban Mulyo atau SKM yang berada di Wirobrajan, karena Dusun Turgo hulu Sungai Boyong merupakan sumber air yang paling atas dan satu-satunya yang bisa dialirkan secara gravitasi ke masyarakat-masyarakat yang berada di dusun paling atas juga, sehingga berkenan untuk membatalkan demi kehidupan masyarakat yang tergabung di Paguyuban Pelestari Sumber Air di Kaliboyong. Mudah-mudahan bisa memperhatikan keluh kesah kami bersama dan kebutuhan pokok hidup kami air bersih, sehingga beliau berkenan dengan rela untuk membatalkan pertambangan walaupun sudah mendapatkan biuk dari dinas terkait dari Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wasis, Pak Wawan dan Pak Wirahman atas penyampaiannya. Kita selanjutnya langsung ke Mas Yogi selaku Direktur LBH Yogyakarta mungkin menyampaikan beberapa poin-poin terkait pengaduan atau laporan dari masyarakat di sekitar Kali Boyong yang memanfaatkan air. Monggo Mas Yogi. Iya, terima kasih Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati kawan-kawan media, yang saya hormati Bapak Ibu dari Paguyuban Masyarakat Pelindung Mata Air Sungai Boyong. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di dalam konferensi pers pada siang hari ini.
mungkin langsung saja merespon apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak sekalian yang berkaitan dengan adanya rencana pertambangan yang diduga akan dilakukan oleh satu korporasi perusahaan yang bernama PT Sukses Ketiban Mulyo atau PT SKM. Nah, kalau dari informasi yang kemudian kami telusuri dan kami kemarin dapat kabar juga bahwa sesungguhnya PT ini juga sudah mendapatkan surat izin dari dinas perizinan dan penanaman modal tentang persetujuan pemberian wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan komoditas pasir dan batu kepada PT Sukses Ketiban Mulyo. Artinya kemudian pemerintah sudah mulai tahap awal rencana pertambangan yang kemudian akan dilakukan oleh PT SKM. Nah, kaitannya dengan hal itu dan tadi warga juga sudah menyampaikan beberapa hal yang saya kira itu sangat penting dan sangat mendasar, maka ada beberapa situasi yang menurut kami perlu kami respon. Apalagi juga hari ini sudah mulai diterbitkan keputusan dari Kepala Dinas Perizinan yang berkaitan dengan wilayah usaha pertambangan kepada PT SKM. Yang pertama, saya perlu mengingatkan kepada pemerintah daerah, terutama Gubernur DIY melalui Dinas Perizinan dan Penanaman Modal sebagai penanggung jawab seluruh kebijakan di semua sektor pemerintahan, bahwasannya negara Indonesia itu sudah memiliki berbagai instrumen hak asasi manusia, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 dan yang lain adalah ada Kovenant Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya (KECOSOC) yang itu sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Nah, seluruh instrumen itu sesungguhnya sudah memberikan jaminan kepastian kepada setiap warga negara bahwa mereka warga negara itu mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Bahkan di samping itu, kalau tadi warga bercerita soal akan hilangnya sumber mata air di Sungai Boyong yang itu sudah menghidupi kurang lebih 1.400 Pak, 1.400 kakak, ya. Maka kami juga merasa perlu menyitir komentar umum yang kemudian terdapat di Kovenant Hak Ekonomi Sosial Budaya, yang mana warga selain punya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, warga juga punya hak atas air yang memadai, yang aman, yang bisa diterima, bisa diakses secara fisik dan mudah didapatkan untuk penggunaan secara personal maupun secara domestik. Dan hal ini tentu kebutuhan domestik rumah tangga, tentu kebutuhan pertanian, tentu kebutuhan peternakan dan kebutuhan lain yang mendasar yang itu dimiliki atau diperlukan oleh warga. Nah, dari instrumen tersebut sesungguhnya juga sudah sangat jelas bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat, terutama ketersediaan air bagi setiap orang, itu menjadi hal yang sangat vital. Nah, berangkat dari masalah ini, berangkat dari instrumen hukum itu, maka pemerintah sudah dibebani tanggung jawab perlindungan hak asasi manusia warga masyarakat, terutama warga yang kemudian terdampak rencana pertambangan yang juga akan dilakukan oleh PT SKM. Maka seharusnya pemerintah tidak boleh mengabaikan, apalagi pemerintah ikut merusak mata air yang selama ini sudah menjadi sumber kehidupan warga di sekitar lokasi mata air. Nah, namun sayangnya teman-teman, kami justru melihat terdapat indikasi Gubernur DIY melalui Dinas Perizinan dan Penanaman Modal itu
mengabaikan hak-hak mendasar warga tersebut, mengabaikan hak atas air, mengabaikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan tadi menerbitkan keputusan pemberian wilayah usaha izin pertambangan kepada PT SKM. Maka artinya kalau boleh saya mengatakan kami menduga kemudian pemerintah dengan korporasi telah berkolaborasi untuk merusak mata air di Sungai Boyong ketika pemerintah juga memberikan wilayah izin usaha pertambangan. Sementara saya kira tadi Pak Wasi juga sudah menyampaikan keterangan beliau sangat gamblang, bahkan PKL sudah menetapkan sana sebagai kawasan lindung ya, sebagai penyangga mata air tangkapan di kawasan di bawahnya. Artinya pemerintah tahu potensi kawasan lindung itu, tapi alih-alih itu diperhatikan, yang terjadi justru kami melihat pemerintah justru mengabaikan apa yang sudah ditetapkan di dalam perundang-undangan. Nah, kami melihat juga bahwa tindakan pemerintah dan rencana PT SKM ke depan selain kemudian juga berpotensi melanggar hak warga, hak asasi manusia, sebetulnya kami juga melihat tindakan ini bertentangan dengan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kita mungkin sama-sama tahu bahwa di Indonesia itu juga sudah ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana di dalam undang-undang itu sudah sangat jelas dikatakan bahwa semua pihak termasuk dalam hal ini terutama pemerintahan baik pusat maupun daerah itu punya kewajiban untuk melindungi wilayahnya dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua juga ada jaminan keselamatan, kesehatan, kehidupan manusia. Yang ketiga ada jaminan kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistemnya. Dan yang keempat tujuannya adalah menjaga kelestarian dan fungsi lingkungan hidup. Artinya kalau kita berbicara dalam konteks hukum, berbicara dalam konteks instrumen-instrumen yang melandasi setiap tindakan pemerintahan, itu sudah sangat jelas. Ada jaminan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, ada hak atas jaminan atas air, ya, dan ada pula sejumlah tujuan-tujuan yang semestinya itu dipenuhi dan dicapai oleh pemerintahan. Nah, berdasarkan hal itu, karena warga ke sini bermaksud mengadukan persoalannya kepada LB Jogja, maka kami sebagai lembaga bantuan hukum yang selama ini konsen di isu hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum, maka kami menerima pengaduan warga dari paguyuban masyarakat pelindung mata air Sungai Boyong, dan ke depan kami juga meminta kepada pemerintah untuk segera mencabut SK WIUP itu, wilayah izin usaha pertambangan yang diberikan kepada PT SKM, dan kami juga meminta kepada pemerintah untuk tidak menerbitkan izin-izin ikutannya, baik itu izin lingkungan maupun izin usaha pertambangan kepada siapapun di lokasi sumber mata air, termasuk kepada PT SKM. Dan yang ketiga, kami juga minta kepada PT SKM untuk dan perusahaan manapun untuk tidak melakukan penambangan di kawasan sumber mata air. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian dan kawan-kawan media yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Julian. Baik, terima kasih Mas Yogi dan kawan-kawan. Mungkin nanti ada sesi, kalau misalnya teman-teman nanti ada sesi pertanyaan, mungkin bisa langsung ke Mas Yogi atau ke warga langsung. Ada beberapa informasi yang kurang jelas bisa diulik kembali di forum setelah kita tutup ini. Yang jelas, pertama, kami dari LBH Yogyakarta mengapresiasi atas terbentuknya paguyuban ini. Kami sangat berterima kasih sudah hadir juga pada hari ini. Tentu saja ini bagian dari komitmen yang sudah nyata yang dilakukan oleh teman-teman untuk melakukan perjuangan lingkungan.
Nah, atas komitmen tersebut teman-teman tidak usah khawatir karena di undang-undang dan konstitusi kita sudah mengamanahkan bahwa teman-teman juga dilindungi dan tidak boleh ada tuntutan pidana maupun perdata terhadap perjuangan teman-teman. Sehingga silakan memperjuangkan hak atas lingkungan, hak atas air teman-teman semaksimal mungkin tanpa ada intimidasi apapun. Ini juga pesan bagi pemerintah untuk tidak ada tindakan kriminalisasi kepada warga yang ingin memperjuangkan lingkungan. Tentu saja dalam hal ini adalah paguyuban, pelindung dan pelestari hulu mata air dulu di Sungai Boyong. Nah, saya mungkin yang terakhir pesan kepada pemerintah, mungkin harusnya setelah ini dapat memberikan kebijakan yang itu berorientasi kepada masyarakat, yang tidak saja berorientasi kepada bisnis dan korporasi, tentu saja karena korporasi itu adalah orientasinya mencari keuntungan, sedangkan teman-teman adalah orientasinya adalah untuk penghidupan. Dua perspektif yang berbeda ini jangan sampai menimbulkan konflik, sehingga ada prioritas, yaitu prioritas kepada masyarakat yang diberikan hak untuk mengelola dan melindungi wilayahnya dari ancaman pertambangan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Konferensi persnya habis ini akan kita lanjutkan dengan sesi foto dan mungkin peresmian ya penerimaan pengaduan dari masyarakat paguyuban pelindung dan pelestari Sungai Boyong kepada LBH Yogyakarta, karena pada prinsipnya tadi sudah disampaikan oleh Mas Yogi, sebagai lembaga yang memperjuangkan HAM, demokrasi dan hukum, kami siap untuk mendampingi ikut mengadvokasi dan ikut berjuang terhadap perlindungan di daerah lereng Merapi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan lagi? Cukup Mas Gunarman, monggo itu saja. Oh ya, ada kalau misalnya mau tanya jawab nggak apa-apa. Ada tanya jawab, kita buka sesi ya saja ya. Mungkin kalau ada pertanyaan monggo kepada ini. Nanti saja ya, lebih enak ngobrol ini ya secara informal. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin foto dulu ya Pak ya. Monggo ikut semua aja dengan Mas Yogi. Di sini aja ya. Masih. Ya, majuin aja biar cukup buat beberapa orang.